Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, serta selalu mendapat nasib dan hoki yang terbaik. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 senjata sakti Nyi Roro Kidul, yang kami rangkum dari beberapa media online. Menyelusuri sejarah secara detail memang sangatlah sulit untuk kita kaji, di samping perbedaan zaman yang kita alami saat ini jauh tertinggal dengan zaman mereka, namun secara maknawi, tidak semua sejarah musnah begitu saja dan tanpa bisa dibuktikan, karena fakta di sini akan mengupasnya. Bercerita tentang tokoh yang satu ini sampai kapanpun terus menjadi pro kontra kalayak rame. Suatu mitos dan kenyataan sejarah, akan terus mewarnai pemahaman orang-orang yang belum paham sejatinya siapa Ibu Ratu Pantai Selatan yang sesungguhnya. Mereka saling membenarkan pendapatnya masing-masing dengan mengatasnamakan keluarga atau silsilah garis keturunannya. Walhasil dalam pemahaman sesungguhnya mereka masih dalam taraf katanya. Inilah kisah selengkapnya yang disarikan dalam kitab kuno, Terbukanya Pulau Jawa, karangan Habib Syekh Muhammad Idrus, ditulis pada tahun 1845, yang dinukil dari Nabiullah Khidir alaihi salam. Kisah perempuan yang semasa hidupnya ngahyang atau raib, bermula dari istri Nabiullah Sulaiman AS, yang bernama Ratu Bilqis, setelah suaminya wafat kehadirat Allah SWT. Beliau ngahyang karena cintanya yang begitu besar terhadap suaminya, namun Allah berkehendak lain. Beliau akhirnya ditempatkan menjadi Ratu Laut Selatan di bawah perintah Nabiullah Khidir AS, yang mengepalai seluruh Abdul Jumud, Ahmar, Apyat, Korin dan Junu, di wilayah Timur Tengah. Juga Nyi Mas Ayu Nilam, atau Kencana Wungu, atau Dewi Sekarwangi atau Dewi Nawang Wulan, istri Jaka Tarub yang kini menjadi Ratu Pantai Selatan bagian Cilacap. Lalu senjata sakti apa saja yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Pantai Selatan tersebut? Mari kita simak bersama penjelasan Kinawi Krama. 1. Tombak Tulung Agung, yang bergelar Tombak Sabta Jati. Tombak ini diwariskan secara langsung dari tangan Dewi Nawang Wulan, sebagai tanda terima kasihnya atas keluhuran derajat Habib Hussein yang mau menyelamatkan bumi Pekalongan dari amukan tsunami, hingga tidak sampai terjadi. Kisah ini terjadi pada tahun 1998 bulan Februari, tepatnya hari Selasa Kliwon. Kini tombak tersebut dirubah sedikit dari bentuk semula yang aslinya seperti segitiga menjadi tombak lurus dengan pahatan panel bunga. Dan sebagai pengantar terakhir dari misteri, kisah ini sudah dapat restu dari beberapa orang terkait kecuali Habib Hussein bin Umar, karena beliau kini sudah almarhum. 2. Tombak Karara Mulia, bergelar Tombak Mangku Mulyo. Tombak ini tidak diketahui pembuatnya, hanya saja setelah dipegang Dewi Nawang Wulan tombak ini dihadiahkan atas perkawinan putrinya yang bernama Nyi Mas Anting Retno Wulan untuk suaminya Pangeran Jaladara, putra Kiai Ageng Bintaro Kejuden. Dari Pangeran Jaladara diturunkan kepada putranya, Pangeran Seto Bulakamba, dan kemudian diwariskan pada gurunya Ki Alam Jagat Bumi dari Banten, lalu turun-temurun diberikan kepada Syekh Asnawi Banten, Syekh Masduki Lasem, Syekh Samber Nyawa Purwodadi, Mbah Hafiz Banyuwangi, dan yang terakhir kepada Habib Hussein bin Umar bin Yahya Pekalongan. Asli dari bentuk tombak Karara Mulia, di setiap ujung sampai pangkal bawah berjeruji sangat tajam seperti mata kail pancing. Namun demi menjaga kelestarian dari keberadaan tombak fenomenal ini, akhirnya Habib Hussein merombaknya seperti yang Anda lihat saat ini. 3. Tombak Karara Reksa, bergelar Tombak Derajat, motif bergerigi dengan cabang berantai lebih dari 10. Warna putih gading dengan bentuk tumpul, memancarkan cahaya putih kehitaman. Tombak ini hasil riado Dewi Nawang Wulan sendiri, sewaktu masih menjadi murid Ki Ageng Surya Pangeran Kuncung Anggah Buana. Bahan yang dimiliki tombak ini berasal dari kembang pinang yang sudah membatu. Kisah tombak Karara Reksa selalu muncul sewaktu-waktu di saat menjelang pemilihan presiden, dan kini tombak tersebut masih terpelihara di alam Istana Goib Laut Selatan. 4.
Tombak Cemeti Rasul, bergelar tombak alam jagat raya. Tombak ini bermula dari pemberian Rasulullah, berupa cemeti panjang atau besi panjang yang diberikan kepada Nabiullah Khidir AS, sewaktu di Baiat Maqamul A'zam, di Alamus sama tingkat 6, yang kemudian diberikan kepada Dewi Nawang Wulan sewaktu di Baiat Syahadatiyah oleh ahli rijal bangsa Rububiyah Ahlul Bari. Lewat mandat Dewi Nawang Wulan, bahan tadi dibentuk oleh abdi dalem, Empu Jalaga Widesa, berupa tombak mata satu dengan urat bumi yang sangat indah. Baru di saat kota Cirebon diserang oleh pasukan Tamtama Lewi Munding, tombak ini diserahkan kepada Syekh Magelung Sakti, sebagai benteng pertahanan paling kuat kota pesisir. Lalu 7 tahun setelah itu, tombak tadi diserahkan kepada Andika Syekh Muhi Pamijahan, atas ilafat Syekh Sanusi Goa Gunung Mujarrob, yang menyatakan sudah waktunya berpindah tempat. Dari Syekh Sanusi tombak cemeti Rasul akhirnya dirubah bentuk menjadi sebatang keris Budo Madya kuno, dengan urat alami jagat raya yang selalu menitikkan air di sela uratnya. Cara perubahan keris ini menurut pandangan Syekh Sanusi, sebagai lambang penyatuan antara Islam dan kejawen yang diajarkan bangsa Waliullah pada masa itu. 5. Tombak Panatagama bergelar Raja Maemun, pemberian dari Sultanul Jin Maemun Indramayu. Motif 3 cabang tombak ke depan, urat besi aji meteor logam, hitam bersisik tanpa pamor dihiasi 7 batu merah delima, 3 zamrud Kolombia dan 4 sapire Sri Lanka serta 11 batu biduri air. Silsilah tombak ini misteri, hanya kedapatan 4 orang dan lainnya tidak diketahui, yaitu Syekh Abdullah Al-Fanani min Rijalullah, Syekh Qasim Al-Jawi, Syekh Mudaim, dan Ki Toha Tegal Gubuk. 6. Tombak Punjul Wilayah, bergelar tombak Antakusuma. Tombak ini diberikan kepada putrinya Andini, sebagai lambang dari tahta istananya yang di kemudian hari diberikan kepada suaminya Dampu Awuk Gunung Sembung. Lalu diturunkan kepada putrandanya yang bernama Raden Said atau Pangeran Lumbenda Jaya Negara. Dari Raden Said akhirnya berpindah tangan karena dicuri oleh segerombolan aliran hitam yang mengatasnamakan perguruan Kijang Kencana yang dikepalai oleh murid sakti Pangeran Ambusana, Weleri, Jawa Tengah. Baru setelah 20 tahun di tangannya tombak Punjul akhirnya dimiliki seorang pertapa sakti Buyut Ajigung Ajiguna, setelah adu kesaktian. Kisah tombak ini turun-temurun dijaga oleh sebagian bangsa Hindu dan pada akhirnya raib di hutan Banyuwangi, Jawa Timur, dan baru setelah seorang waliullah Kamil Mbah Hafiz, yang berasal dari Timur Tengah menduduki wilayah tersebut, akhirnya tombak Punjul wilayah tetap terjaga. Kini tombak Punjul masih dijaga oleh muridnya yang bernama Ki Panjalu Pati Jawa Tengah. 7. Tombak Cakra Langit bergelar tombak kesyahidan. Motif lurus dengan kinata emas murni berbentuk jangkar melingkar, di tengah badan menjulang 4 tombak kecil melingkari kepala dengan kinatah berlian red diamond memutar. Tombak ini diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, untuk melawan kesaktian Prabu Siliwangi atas perintah Prabu Panatagama Tajuddin Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam. Dan tombak ini sebagai cindera mata perkawinannya Dewi Nawang Wulan dengan Sunan Kalijaga. Demikianlah tadi pembahasan tentang 7 senjata sakti Ratu Pantai Selatan. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.